Halo pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda dan selama 1 jam ke depan, kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Ibtu Ines, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur mengungkap kasus dugaan tindak pidana di bidang pangan dan perlindungan konsumen. Gerak cepat jajaran Polres Dogiai, Polda Papua Tengah bersama personil BKO Brimob Polri dalam menangani musibah kebakaran kembali menunjukkan sinergi kuat antara aparat keamanan dan masyarakat. Satgas Operasi Damai Kartens 2026 menunjukkan kepedulian sosial melalui kegiatan bakti sosial kepada anak-anak Papua. Di informasi pertama pemirsa, Satlantas Polres Bengkayang, Polda Kalimantan Barat mengambil langkah tegas sekaligus edukatif dalam menertibkan penggunaan knalpot tidak sesuai spesifikasi atau knalpot brong di kalangan pelajar. Hari ini Satlantas Polres Bengkayang melaksanakan kegiatan yaitu himbauan sekaligus penertiban bagi pelajar dalam penggunaan knalpot brong. Kegiatan penggunaan knalpot tidak sesuai dengan spesifikasi ini digelar di lingkungan SMK Negeri 1 Bengkayang sebagai respon atas keluhan masyarakat yang resah terhadap kebisingan dan potensi gangguan keselamatan lalu lintas. Dipimpin langsung oleh Kasat Lantas Polres Bengkayang AKP Sunarli bersama dengan 8 personel Satlantas. Kegiatan diawali dengan apel untuk menerima arahan serta penekanan cara bertindak di lapangan. Selanjutnya personel melakukan koordinasi dengan pihak sekolah sebelum melaksanakan pemeriksaan kendaraan di area parkir. Dalam kegiatan tersebut petugas menemukan sebanyak 21 unit kendaraan roda 2 milik pelajar yang menggunakan knalpot tidak sesuai dengan spesifikasi. Terhadap para pelanggar dilakukan pendataan, pemberian teguran tertulis, serta tindakan pelepasan dan penyitaan knalpot tidak sesuai spesifikasi sebagai bentuk penegakan hukum yang humanis namun tegas. Tidak hanya pendidikan, Satlantas juga memberikan edukasi langsung kepada para siswa mengenai pentingnya tertib berlalu lintas dan bahaya penggunaan knalpot tidak sesuai baik dari sisi keselamatan maupun kenyamanan masyarakat. Pihak sekolah menyambut baik kegiatan tersebut dan memberikan dukungan penuh kepada jajaran kepolisian. Sinergi antara kepolisian dan dunia pendidikan ini diharapkan mampu menekan angka pelanggaran lalu lintas di kalangan pelajar serta menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan aman. Dari Humas Polres Bengkayang, Polda Kalimantan Barat melaporkan untuk Polri TV. Di Jawa Timur pemirsa, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur mengungkap kasus dugaan tindak pidana di bidang pangan dan perlindungan konsumen terkait peredaran beras kemasan SPHP yang tidak sesuai ketentuan. Seorang pria berinisial RMF, warga Kabupaten Probolinggo, ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur mengungkap kasus dugaan tindak pidana di bidang pangan dan perlindungan konsumen terkait peredaran beras kemasan SPHP yang tidak sesuai ketentuan. Seorang pria berinisial RMF berumur 28 tahun ditetapkan sebagai tersangka. Pengungkapan kasus dilakukan setelah petugas menemukan praktik pengemasan ulang beras polos tanpa label ke dalam karung beras SPHP ukuran 5 kg. Beras tersebut dibeli dari petani dan toko beras di wilayah Probolinggo. Kasubdit 1 Ditreskrimsum Polda Jatim AKBP Faris Nur Sanjaya mengungkapkan, dalam prosesnya tersangka diduga tidak mengisi sesuai takaran. Setiap kemasan hanya berisi beras dengan berat bruto sekitar 4,9 kg. Praktik ini diduga dilakukan untuk mendapatkan keuntungan lebih besar dari setiap penjualan.
Tersangka juga diketahui tidak memiliki izin resmi untuk memproduksi beras SPHP maupun beras premium lainnya. Selain itu, tersangka tidak memiliki dokumen penunjukan sebagai produsen atau distributor resmi dari Bulog. Dari lokasi pengungkapan, polisi menyita 400 sak beras kemasan SPHP 5 kg, karung kosong, alat jahit, timbangan, peralatan pengemasan, serta telepon genggam yang digunakan untuk menjalankan aktivitas tersebut. Kepolisian menyebut praktik ini telah berlangsung sejak April 2025 dan berpotensi merugikan masyarakat sebagai konsumen. Sementara itu, Perum Bulog menegaskan beras yang diungkap dalam kasus ini bukan beras yang berasal dari Bulog. Penyaluran beras SPHP disebut hanya dilakukan melalui 8 jalur resmi yang telah ditetapkan. Atas perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang tentang Pangan serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda hingga 6 miliar rupiah. Polda Jawa Timur mengimbau masyarakat agar lebih teliti saat membeli produk pangan dan segera melaporkan jika menemukan dugaan kecurangan serupa. Dari Humas Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, gerak cepat jajaran Polres Dogiai, Polda Papua Tengah bersama personel BKO Brimob Polri dalam menangani musibah kebakaran kembali menunjukkan sinergi kuat antara aparat keamanan dan masyarakat. Peristiwa kebakaran terjadi di kawasan perumahan pemerintah daerah Takapo Distrik Kamu, Kabupaten Dogiai, Papua Tengah. Api yang diduga berasal dari ledakan kompor dengan cepat membesar dan menghanguskan satu unit rumah dinas. Merespons kejadian tersebut, jajaran Polres Dogiai bersama personel BKO dari Korps Brimob Polri langsung terjun ke lokasi untuk melakukan upaya pemadaman darurat serta pengamanan di sekitar area kebakaran. Di tengah keterbatasan sarana pemadam kebakaran, aksi gotong royong masyarakat menjadi pemandangan yang mengharukan. Warga secara spontan membawa peralatan seadanya seperti ember dan jerigen berisi air, lalu bahu-membahu bersama aparat untuk memadamkan api. Sinergi antara aparat dan masyarakat ini terbukti efektif dalam mencegah kobaran api merembet ke bangunan lain yang berada di sekitar lokasi kejadian. Setelah melalui upaya intensif, api akhirnya berhasil dipadamkan sepenuhnya. Meski satu unit rumah mengalami kerusakan total, peristiwa tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Sementara itu, PLT Kapolres Dogiai AKBP Denis Aputra menyampaikan apresiasi atas kesigapan personel di lapangan serta kepedulian masyarakat yang turut membantu proses pemadaman. Dengan adanya kejadian ini, diharapkan kewaspadaan masyarakat terhadap potensi bahaya kebakaran semakin meningkat, serta sinergi antara aparat dan warga terus terjaga dalam menghadapi situasi darurat. Dari Humas Polres Dogiai, Polda Papua Tengah, melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.